Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga, Pak David. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Saya di sini ada tugas CGP, Pak, calon guru penggerak angkatan 10 terkait dengan modul 3D1, wawancara kepada kepala sekolah. Ya. Paling tidak ke rumahnya untuk tahu yang sebenarnya bagaimana, kira-kira apa betul yang disampaikan kepada guru saya tadi, apa alasannya, atau memang sekedar untuk mengelabui saya kan gitu. Makanya saya harus segera ke paling tidak ke sumbernya, langsung saya datangi ke rumahnya. Itu langkah awal. Berarti Bapak melakukan konfirmasi ya, Pak? Iya, konfirmasi terkait keterlambatan guru tersebut. Iya. Kenapa? Lalu nanti setelah konfirmasi, ini langkah apa yang Bapak tempuh setelah mengetahui jawaban dari guru yang terlambat tersebut? Iya, itu langkah-langkah awal, itu sebagai langkah awal saya. Setelah saya menemukan kepastian jawaban yang pasti dari saya sendiri, maka langkah berikutnya saya akan paling tidak merapatkan untuk menyampaikan kepada semua guru yang ada di lembaga saya. Saya musyawarahkan dan kita berikan informasi yang sebetulnya terus
langkah berikutnya, maka hasil keputusan rapat dari guru kita nanti bagaimana kelanjutannya untuk mengatasi tindak lanjut dari kemarin keterlambatan salah satu guru yang ada di lembaga saya. Nah, baik Bapak. Melanjutkan selanjutnya terkait dengan setelah penetapan putusan tadi, hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Yang efektif? Begini, karena pengambilan keputusan di dalam dilema etika kan mengacu kepada hal ini benar, yang satu ini juga benar, kan gitu. Makanya kalau sudah yang paling efektif menurut saya karena sudah tahu menggali informasi yang sebenarnya yang ada, maka langkah yang paling efektif hasil dari rapat tadi, keputusan rapat bersama, terus tindak lanjutnya untuk mengatasi ini bagaimana kan saya serahkan nanti. Keputusan paling tidak kan bisa membantu untuk keterlambatan dengan alasan karena kenyataannya memang contohnya begini, seandainya di situ kan terjadi bahwa dia itu satu-satunya guru yang merawat dan merawat orang tuanya yang sakit betul-betul begitu, maka untuk jam keterlambatan ini bisa kita efektifkan dengan guru yang lain. Tolong untuk dibantu jam-jam awalnya saja keterlambatan itu. Iya, berarti ketika Bapak anggap efektif, di sini ada keputusan dari rapat, Pak ya? Iya. Dari rapat, lalu adanya toleransi untuk yang guru tersebut, dikarenakan ada kepentingan yang di rumah. Iya. Lalu berkaitan dengan tantangan tersebut, tentunya kan jika Bapak adakan toleransi terkait dengan guru tersebut yang terlambat, tentunya ada beberapa yang iri. Iya. Yang itu datanya jam 8, saya kok jam 7 ya. Tentunya ada tantangan di sini, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi tantangan tersebut dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bapak? Begini, yang jelas kan mengambil keputusan ini mesti ada yang satu merasa diuntungkan dan yang lain merasa dirugikan. Yang dirugikan ini kalau memang keputusan ini katakan saya ambil dari salah satu guru saja untuk mengantisipasi dalam keterlambatan salah satu guru yang permasalahannya sudah jelas, maka hasil rapat kembali kepada hasil rapat, nanti kita bisa buatkan jadwal, kita atur untuk tidak hanya salah satu guru saja yang untuk menggantikan posisi keterlambatan dari guru si A itu. Paling tidak kan nanti kita bisa tiket sistem tiket. Ya. Jadi terkait tantangan tersebut, jika ada ini dilakukan musyawarah lagi berkaitan dengan penyikapan daripada penggantian jam tadi, Pak. Iya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan dilema etika, apakah ada tata kala, Bapak? Misalkan di tanggal ini dengan petunjuk, di tanggal ini ada rapat, di tanggal ini bagaimana? Seperti itu, Bapak. Itu yang kita prioritaskan, bukan hanya sekedar untuk menetapkan keputusan, tapi mengawal keputusan itu sendiri sampai di mana, karena ini masalah serius bagi lembaga saya. Jadi hal yang utama kita perlu pantau sampai seberapa perkembangannya. Jadi di sini Bapak membuat tata kala berkaitan dengan pantauan ke guru tersebut, bagaimana beliaunya penyikapan keterlambatan tadi, Pak. Iya. Lalu terkait dengan keputusan ini, apakah ada pihak-pihak yang membantu atau seseorang yang membantu dalam proses pengambilan keputusan? Ya, jelas itu. Jelas, keputusan bukan berarti saya selaku penanggung jawab di lembaga, selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu perlu menggali dari narasumber atau menggali informasi dari Bapak Ibu guru. Bahkan perlu untuk informasi itu saya
cari sampai kepada warga atau perangkat yang ada di sampai ke sana. Kalau memang itu efisien dan informasi itu valid yang saya dapatkan, ya pertimbangan itu baik dari pihak desa maupun lingkungan di mana beliaunya yang tadi permasalahannya kurang ada keterlambatan, ya kita berhubungan ada kolaborasi dengan desa setempat atau paling tidak kan dengan perangkat yang ada di sana. Berarti berkaitan dengan keputusan tentang sekolah, dengan selalu melibatkan Bapak Ibu guru berkaitan dengan keputusan. Lalu dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan di 5 etika? Begini, terima kasih. Untuk pelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya selaku penanggung lembaga, putusan itu kan tidak saya putuskan sendiri. Contohnya begini, permasalahan itu masalahnya kan harus kita pecahkan bersama, termasuk yang ada di termasuk Bapak Ibu guru selaku yang ada di lingkungan lembaga saya, bahkan masyarakat juga. Kalau permasalahan itu saya untuk mengambil keputusan dan saya pecahkan sendiri permasalahan itu jelaskan, ya tidak bisa. Makanya saya berbagi untuk menyelesaikan satu masalah itu dari mana saja, unsur mana saja yang bisa saya tempuh sehingga keputusannya betul-betul nanti menjadikan keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mengurangi paling tidak beban saya selaku kepala sekolah. Dari permasalahan yang teratasi, beban saya juga ringan dengan adanya masalah itu, dan sumber-sumber yang perlu saya libatkan di situ akan juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga saya. Itu sangat terbantu. Ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan tadi untuk hari ini. Ya. Ini sebagai ilmu bagi saya untuk jika saya juga mengalami permasalahan yang sama. Demikian untuk hari ini Bapak, saya mohon izin. Terima kasih juga saya untuk Pak David selaku guru saya juga membantu permasalahan sangat membantu permasalahan yang ada di lembaga saya, dan mudah-mudahan ini juga nanti seterusnya bisa menjadikan ilmu bagi saya juga, berdampak luas kepada guru-guru yang ada di lembaga itu di Jakarta. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak, saya mohon izin. Oh iya, monggo. Mohon sekelas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki TK waktu Palang, satu angkat dengan SDN di belakang ini. Jadi kan setiap lembaga itu kan wonten ini permasalahan, dari guru, dari murid dan lain sebagainya. Dari permasalahan singkat TK ini dengan ini permasalahan saya wali murid mau menunggu anaknya di kelas, tapi saya nggak boleh Pak. Kenapa kok ditunggu? Ya akhirnya itu katanya menulisnya nggak bisa, itu alasannya kalau secara peraturan berarti tidak boleh ditunggu. Iya Pak, namanya begitu. Tapi ketika itu terjadi, ada rasa kasihan nggak dengan ke anaknya? Kasihan sekali Pak, menangis itu. Tapi gimana tanggung jawab saya ya, saya rambut dengan baik Pak. Jadi keputusan jenengan tetap tidak boleh ditunggu orang tuanya. Untuk langkah-langkahnya ketika bilang ke orang tuanya tidak boleh ditunggu itu gimana? Ibu mohon maaf sebelumnya ya, anaknya tidak boleh ditunggu di dalam kelas karena itu juga bisa mengganggu anak, nanti
mamanya itu bicara saja, gak menggunakan pelajaran betul. Lalu ketika anaknya menangis tadi, bagaimana sikap pendidikannya? Saya lihat saja, nanti dia pulang sendiri Pak, terus mengikuti pelajaran di guru gitu. Berarti dari anaknya itu benar dengan pendidikan, cuma biarkan anak mengontrol emosinya gitu. Berarti ngoten itu sudah dianggap efektif ketika anak menangis gitu ya. Diluapkan dulu emosinya. Lalu diam-diam sendiri juga. Nah, padahal seperti itu awal-awalnya dulu membuat dengan bingung nggak Bu? Kok masih seru gitu awal-awal dulu mengajar? Dulu saya gendong, saya pujuk-pujuk, saya nggak mau Pak. Katakan minta ke mama, tapi sedikit demi sedikit saya kasih saran. Terus lama-lama anak itu juga bisa mengikuti teman-teman yang nggak diikuti mamanya. Dari proses tadi, apakah ada teman guru ataupun kolega atau apa yang membantu ketika anak ini menangis ada permasalahan tadi? Tidak Pak, tidak ada yang membantu. Terus itu diserahkan tanggung jawab guru. Berarti dengan dia Mbak ya yang melaksanakan tadi. Dari keputusan tersebut dengan tadi meminta ibunya di luar, membujuk anaknya sampai membiarkan anak meluapkan emosi, apakah ibu merasa itu keputusannya sudah tepat? Memang peraturan dari DPKI itu Pak, nggak boleh ditunggu ibunya. Walaupun masih tahu juga begitu, harus ibunya terpisah menunggu di luar. Tapi pernah ada nggak Bu, ketika anaknya benar-benar nangis sampai nggak mau diam, ibunya tetap di luar atau disuruh masuk atau dengan yang menenangkan? Ya saya yang memanggil ibunya sedikit masuk kelas lalu keluar lagi, anaknya sudah diam, sudah sadar. Berarti sudah ada solusi-solusi yang ibunya. Oke, nonton namun terkait ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah mengganggu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nasuhan, dari Kepala STS Bintang Kejora di divisi Bajangan di Bukan ibu Kepala STS Mulai 2 tahun berjalan. Nah, di dalam STS ini muridnya berapa namanya? saking bantuannya itu 10 anak. Kalau kamu benar. Nah, di dalam 10 anak tadi ini kan tentunya ada permasalahan gitu ya, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mau tentang STS Masalah usia Pak, usia anak usia usia itu masuk itu sudah dari umur 2 tahun. Sedangkan umur sekolah STS kan 1 tahun. Nah itu 2 tahun sudah dimasukkan. Otomatis hingga umur 3 tahun kan masih STS 1. Oh, jadi selama 2 tahun ada di STS. Seharusnya di dalam peraturan itu hanya 1 tahun. untuk 1 tahun di STS, tapi ini 2 tahun. Kok bisa 2 tahun ini dari orang tuanya minta atau hanya sendiri yang mau atau bagaimana? Ya orang tua yang minta. Mau diluluskan juga mau. Katanya Bu masih umur segini dan beri mau. Kalau kan jadi guru nih manut mawon. Oke. Nah, awalnya kok bisa masuk Indonesia 2 tahun itu Bu? Kalau orang tuanya pengen cepet-cepet nggak Mbak? Boten yo. Pengen anak itu iso rencana-rencane gitu Pak. Kok ketinggalan istilahnya boten. Terus dari hal permasalahan tersebut jadinya ambil keputusan bagaimana Bu? Tetap di 2 tahun? Jadi saya terima saja Pak. Menuruti usulan. Paling murid ada yang minta 2 tahun, ada yang minta 1 tahun. Kalau anaknya tahun depan minta diluluskan, ya saya luluskan Pak. Meskipun belum umurnya. Berarti ada komunikasi
udah Bu di sini aja. Gitu ya. Nah, berarti langkah-langkahnya tadi sudah ditempuh itu terkait dengan koordinasi dengan orang tua, dengan teman sebaya terkait ini diindokkan dilanjutkan dengan Mbak harus takut banyak angsa boleh gitu makanya kita kasih dulu. Apa Bu? Keputusan tersebut itu efektif ya ketika 2 tahun di SDS itu. Tapi anak-anaknya itu semua, enggak semua kok 2 tahun masuk enggak. Ada yang 3 tahun masuk, ada yang 2 tahun setengah masuk. Mbak, kalau usianya bukan sama gitu loh Mbak. 10 anak tadi bersama ya. Tapi meluluskannya enggak semua lulus. Ya saya minta mau tak lulus no. Saya memang meskipun enggak minta tapi usianya sudah dari STS lulus no. Tapi ada itu kriteria rapat di SD buatan. Habis 30. Misalkan anak ini sudah bisa bicara yang lancar, ada katanya. Mbak mama anak ini sudah bertahun, sudah bisa bicara, ya udah begitu. Tapi meskipun anak tadi nggak bisa Pak ya, tapi umurnya saya itu ya harus diluruskan Mbak. Kan usianya kan sudah 3 tahun ke atas, itu loh Pak, kan diluruskan. Terkait komunikasi dengan orang tua, anak ini lulus atau tidaknya itu berarti di akhir ketika dia mau naik. Ya, meskipun buat nanya aja ini apa ini akhir sana, karena kalau Pak itu bincang-bincang. Kamu anakku umur di sini, itu Pak. Terkait keputusan tadi, tetap 2 tahun di SDS itu apakah ada pihak-pihak yang membantu dari kepala di TK-nya ataupun kepala dusun ataupun Bu Fani tadi itu membantu atau itu tidak yang membantu memberi nasihat Ya, itu kasus Bu Fani PLS ini nggak apa-apa Bu, umurnya masih segini taruh aja di SUL gitu Pak. tapi ada datanya kopi atau apa gitu Ada Pak, ada SPJ ada Pak. Ya kayak KB gitu masih rapat nanti satu aluran dan satu guru berbaga SPS itu dari KB itu aja ini SPS itu ada produknya. ketika jenengan memutuskan untuk menetapkan anak ini di SPS saja ataupun ketika menerima anak ini ketika usia 2 tahun itu kan ada dilema itu rasa bimbang ada tanggung Liwat Mbak ada. Iki ditompo enggak. Masih ngoten nggih, pun bandingan kali kembali kali PS. Nggih, sampun Mbak. Nggih, wis gak apa-apa sampai ngoten. lalu ketika keputusan jenengan ambil di tombol wow dan tetap dipertandingkan 2 tahun cara permintaan dari orang tuanya itu keputusan jenengan apa bu? Ada itu enggak? Betul enggak? Atau ada kok tetap 2 tahun ya cuma tak luluskan karena anak ini bisa ada Nggih, ada Pak. Suatu apa ya, arah-arah pembewoten. Ada kan cepet bisa Pak. Ngoten lho. Cepet bisa cepet bergaul. Ya ya aku kok tahu sini. Nah, tapi tak lulus ngono iku kompon boleh. Usia ini ngoten lho Bu, Pak. Jenis manut mau bener-bener kalau pinter-pinter itu. karena di SD juga ada minimalnya. Nggih, nggih. Pak kamu Pak. Kan itu kan SD kan harus 7. Sedangkan TK kan harus 5. TK harus 6. Tadi ini menit elek peraturan. Dan sebagai bapak Bu menjaluk sekolah wae, ngono wae, ngoten dadi wis kula tampa mawon boleh tidak permainan tidak nopo pokoke nggih lingkup SOS itu wae. Ono sing medukani, ono ponakan koncone kae ngoten. Terima kasih buat waktunya dari keputusan yang jenengan ambil tadi juga berdasarkan pertimbangan sudah dicari ketika keputusan ini Gimana? Solusinya ketemu satu. Terima kasih waktunya Bu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai